Selamat pagi, anak-anak kelas 7 yang saya kasihi. Kalian saya harap sehat-sehat semua. Ya, pastikan kalian sebelum mempelajari fisika mengisi absen ya. Absen tolong dituliskan di WA grup. Dan nanti semua tugas-tugas akan dimasukkan di Google Classroom ya. Saya akan siapkan tempatnya supaya kalian bisa mengisi. Saya maklumi bisa kalian selesaikan hari ini, besok karena memang masalah sinyal, tapi tidak masalah. Pokoknya kumpulkan saja, nanti saya akan berangsur-angsur akan bertanya satu persatu. Baik, untuk kelas fisika kali ini kita akan belajar tentang penyelidikan IPA ya. Nah, kenapa harus ada penyelidikan? Ini penting. Karena penyelidikan ini kalau hasilnya diketahui itu akan sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Penyelidikan diperlukan untuk mengatasi masalah dan juga untuk mengembangkan pengetahuan ya, supaya nanti bisa bermanfaat di kemudian hari untuk anak kita. Coba perhatikan ya. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada tahapan-tahapan penyelidikan ya. Pertama, mengamati. Ya, mengamati menggunakan panca indera. Ya, termasuk di dalamnya melakukan pengukuran dengan alat ukur yang sesuai ya. Nah, pengamatan itu dilakukan untuk mengumpulkan data ya, dan informasi. Data itu data mentah, kalau informasi memang sudah jadi setelah diolah. Jadi data masih hanya mengambil sampel contoh, informasi sudah diolah dan sudah bisa dijadikan sebagai dasar keputusan atau mengambil kesimpulan. Kemudian berikutnya tahap kedua adalah inferensi. Nah, dalam membuat penyelidikan ada tahap inferensi, yaitu merumuskan penjelasan berdasarkan apa yang kita amati. Penjelasan ini digunakan untuk menemukan pola atau hubungan antar aspek yang diamati dan membuat perkiraan. Jadi boleh dibilang ini adalah keputusan sementara, kesimpulan sementara ya. Kemudian dan menggunakan berbagai aspek dan pola yang sehari-hari kita bisa menduga kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Dan ini terjadi kepada hal-hal yang lain. Nah, ini bisa jadi kesimpulan sementara, membuat seperti hipotesa. Nah, dari inferensi ini kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, itu mengkomunikasikan ya. Yaitu hasil penyelidikan baik secara lisan maupun tulisan dikomunikasikan ya, termasuk data yang kita telah peroleh di lapangan. Nah, juga berdasarkan inferensi tadi. Nah, inilah tahapan-tahapannya. Nah, tentunya diperlukan waktu, tenaga, ya, dan kadang-kadang biaya. Kadang-kadang pendidikan itu jauh, ada yang sampai ke laut, ekspedisi sampai ke kutub utara, banyak sekali. Dan itu kalau siapa yang mempunyai hobi berpetualangan, masuklah ke bagian tim ekspedisi penyelidikan. Karena dibiayai oleh PBB, bahkan oleh negara. Ya. Nah, ilmu yang mendukung untuk penyelidikan ini adalah ini. Pertama, fisika. Fisika kenapa diperlukan? Ini mempelajari aspek mendasar alam, materi, ya, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan sebagainya, dan gejala-gejala fisiknya. Ya, artinya apa yang kita lihat dari gejala-gejala alam yang terlihat, ya, itu akan menjadi bahan acuan, sehingga diperlukan pelajaran fisika. Ya. Berbicara fisika, berbicara energi, gaya, gerak, panas itu bisa berubah dari wujud satu wujud lain. Ya, semuanya berinteraksi. Tidak ada energi yang bisa hilang. Ini semuanya di dalam gaya ada energi, yang gerak juga, panas juga semuanya. Energi berubah-ubah. Kemudian kimia. Ini belajar tentang penyusunan dan perubahan zat. Nanti akan belajar lebih jauh kimia. Nanti di SMA kalian akan belajar khusus ada jurusan kimia. Bagaimana penyusunan sebuah zat dan perubahan zat itu terjadi di bagian kimia. Kimia ini satu zat bisa berubah menjadi zat lain. Fisika kan bisa kembali lagi ke semula seperti air dan uap, es, ya, air bisa berubah-ubah, air kalau benda yang sama. Ya. Kemudian biologi. Dalam pelajaran biologi di sana kita belajar tentang sistem kehidupan. Ya, dari ukuran renik sampai dengan lingkungan sangat luas. Biologi virus, kayak sekarang ini ada corona nih. Ukurannya berapa? Wah, ya.
Bahkan sekarang ada ditemukan eh, robot yang lebih kecil dari 100 kali lebih kecil dari sel kita, sehingga bisa membunuh eh, sel virus corona ya, dimasukkan ke dalam darah kita. Wah, ini luar biasa sekali, ini satu kemajuan luar biasa ya. Kemudian juga ada ilmu bumi dan antariksa, ya, mempelajari asal usul mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, ya, bintang-bintang, planet dan berbagai benda lainnya. Ya, yang jelas bumi dan antariksa sesuai dengan kejadian pasal 1 dalam Alkitab mengatakan Allah menjadikan apa? Langit dan bumi, ya, dan benda-benda penerang tempat. Nah, ini jelas semua sumbernya dari Tuhan sendiri membuat, ya, bukan tiba-tiba serta-merta terjadi begitu saja. Allah. Nah, apa objek yang diselidiki? Nah, objek yang diselidiki adalah ini, contoh benda-benda ya. Kita berinteraksi dengan situasi lingkungan di sekitar kita, ya. Baik ruangan yang ada di sekitar kita maupun di ruangan tempat lain, di angkasa luar di sana ya, atau di belahan bumi yang lain, di seberang lautan. Kita bisa karena selama kita di bumi kita bisa mengeksplorasi kemana-mana, sampai ke utara, ke Rusia, ke Arktik, ya, semuanya itu bisa dilakukan. Contoh objek yang sedikit ini adalah contohnya. Mengapa anak penyu bisa kembali ke tempat menetas ya, setelah puluhan tahun? Nah, kan ini kan bertelur gitu, di sebuah pulau. Lalu waktu menetas itu kan ratusan tuh pulau tersebut. Lalu anak-anak penyu ini ke laut. Kan? Dari ratusan itu yang kembali cuma 1 atau 2 ekor, yang lain mati. Ada yang dimakan, ada yang ya terjepit batu-batu nggak bisa keluar. Ya banyak hal yang buat mereka mati ya. Kebanyakan sih dimakan oleh pemangsa yang lain. Tetapi 1-2 ekor akan kembali lagi ke pulau tersebut setelah puluhan tahun dia berenang di berbagai macam samudra di lautan. Kenapa dia bisa tahu? Itu pertanyaan penting. Jadi penyelidikan ini bukan memerlukan waktu 1-2 tahun. Kadang-kadang setelah 10 tahun berubah lagi kesimpulannya. Ya. Dan terakhir ini disimpulkan bahwa mereka sejak dia telur-telur itu ada di pulau tersebut, di otaknya sudah terekam kira-kira gravitasi bumi yang terjadi di pulau tersebut berapa, terekam di kepalanya. Pada saat dia kembali lagi ke pulau tersebut, dia menggunakan rekam otaknya, dia bisa mendeteksi gravitasi di setiap tempat ya. Kita ketahui gravitasi bumi adalah 10 meter per detik kuadrat, itu rata-ratanya. Lebih detail lagi 9,8, tetapi penyu bisa mengetahui gravitasi bumi itu sampai mungkin sekitar 6-7 angka di belakang koma, misalnya 9,8, 1, 2, 3, 4, nah, seperti itu lebih akurat ya. Ya, dan itu yang dia gunakan. Sama mirip seperti burung merpati. Burung merpati sebelum dilepaskan dari kandang, kalau kita baru beli burung kan kita kurung dulu 1 minggu minimal. Tujuannya apa? Supaya dia bisa merekam gravitasi di kandang tersebut. Ketika dia keluar dari kandang, dia terbang kemana-mana, dia tidak akan mencari tempat yang lain. Dia sudah terbiasa dengan gravitasi di tempat kandangnya, sehingga dia akan kembali. Walaupun misalnya dilepas ratusan kilometer, 1, 2, 3 hari akan kembali lagi ke kandang. Dia mempelajari gravitasi setiap tempat ya. Sampai di titik komanya dia lebih rinci. Nah, kemudian gajah. Kenapa gajah bisa menumpang air di tanah yang luas di padang pasir di Afrika? Ya, ternyata gajah mempunyai apa? Hidung yang tajam ya, dengan yang butuh panjang dan kuat dan memiliki saraf yang sangat peka. Dia bisa mencium bau air. Dia tahu di mana ada air. Ya. Saya yakin mungkin dengan jalur air tersebut dia akan berjalan ratusan kilometer untuk kembali ke tempat semula. Dia bermigrasi mengikuti jalur-jalur air ya, sehingga dia tidak kehausan pada saat dia di padang pasir. Kalau unta dia mempunyai punggung air seperti gunung, itu dalamnya air semua. Tapi kalau gajah kan tidak punya, tapi dia memiliki kelebihan, dia bisa mencari apa? Bisa mencari air. Kemudian ini burung piler emas, dia bisa bermigrasi berhari-hari terbang, tapi tidak nyasar gitu, antar benua loh ini. Ya, antar benua ini dari itu ke Amerika ya. Mereka bisa mengikuti navigasi udara dan luar biasa. Ini juga ada sebuah penyelidikan, setelah diteliti itulah kesimpulannya seperti bunga padi ya. Mengapa pohon berbuah? Nah, kan kita udah ini juga penyelidikan yang cukup lama. Ya, mulai diamati ya. Diberikan pupuk, lalu ada fotosintesa, ada air, ada sinar matahari,